Selamat datang di Bitcoin Goceng. Ini merupakan lanjutan kedua dari video sebelumnya hari ini. Ya, bisa dilihat di jam sebelumnya atau di video sebelum video ini yang kalian nonton. Kalau video ini tiba-tiba hadir di hadapan Anda, coba ke kanal Bitcoin Goceng, lihat video sebelum video ini, gitu ya. Kita ngobrol dengan AI, kita berdiskusi, menganalisa, dan ini hampir tidak ditemukan di kanal lain. Kalau ada, coba kalian tulis di komentar di bawah kalau ada tuh. Ada kok bang di tempat ini gini-gini, coba cari ya kalau ada. Jadi saya ngobrol dengan AI saya, yaitu ChatGPT yang sudah saya latih sedemikian rupa untuk dia bisa memiliki pemahaman yang komprehensif, dan kita diskusi lebih daging. Di konten sebelumnya sudah dibahas, sudah ngobrol dengan dia, dan kita berdua ngobrol baik dari pandangan saya, analisa saya, apa yang saya tahu gitu ya. Sebagian yang saya tahu gitu yang bisa saya, karena kita terlimitasi oleh waktu, nggak bisa panjang-panjang, itu pun kontennya sudah sampai 30 menit di konten sebelumnya. Itu tentang Bitcoin tuh kira-kira technical analysisnya kemana gitu ya. Terus ada potensi-potensi dari ETF-nya, dia akan kira-kira potensinya kemana gitu ya. Itu di konten sebelumnya. Jadi segala macam potensi sudah ada di konten sebelumnya. Nah sekarang kita akan bahas tentang sepanjang bulan Oktober ini ada beberapa kalender event yang mungkin harus kita perhatikan. Bukan mungkin, wajib kita perhatikan karena itu akan berpengaruh pada pergerakan harga Bitcoin. Bisa jadi Bitcoin itu menyentuh all time high seperti di video sebelumnya yang saya sudah analisa bersama AI. Kita berdiskusi tentang potensi harga dia ke ATH kapan, ke harga berapa all time high-nya, atau dia break ke bawah malah ke berapa gitu ya di bulan Oktober. Nah, saya yakin dikarenakan news yang akan ada di bulan Oktober ini yang akan mengakibatkan jawaban dari video tersebut akan terlihat. Oke? Nah, kita akan berdiskusi dengan AI. Oke, halo. Kamu tahu saya siapa? Tentu Bang Jill. Saya ingat bahwa Bang Jill adalah edukator di bidang finansial dan kreatif serta mentor dari komunitas Bitcoin Goceng. Kalau ada yang ingin ditambahkan atau diubah? Tidak perlu ditambahkan, tidak perlu dirubah. Saya orang yang biasa-biasa saja ya. Nah, itulah sekedar tentang saya. Tapi intinya konten kali ini saya nggak akan bahas tentang saya, tapi kita akan ngebahas tentang sebuah kalender event ya sepanjang bulan Oktober, kalender ekonomi makro. Itu atau kalender event besar yang bisa mempengaruhi pergerakan Bitcoin. Saya rasa kamu punya datanya ya. Kita sudah pernah ngebahas sebelumnya dan kamu mungkin punya resource-nya. Oke, mungkin kamu bisa urutkan dari tanggal 1 Oktober sampai akhir Oktober, kira-kira di tanggal-tanggal berapa ada event-event apa, dan itu akan berdampak sampai kemana. Singkat saja, nanti kita akan bahas detailnya ya. Baik Bang Jill, saya akan urutkan secara singkat event-event penting sepanjang Oktober yang berpotensi memengaruhi pergerakan Bitcoin. 1 Oktober, ADP Non-Farm Employment Change, indikasi awal kondisi pasar kerja AS, ISM Manufacturing PMI, kondisi sektor manufaktur AS. 2 Oktober, Unemployment Claims, klaim pengangguran awal, indikator cepat kondisi tenaga kerja. 3 Oktober, Non-Farm Payrolls, Average Hourly Earnings Unemployment Rate, paket data ketenaga kerjaan yang bisa memicu volatilitas besar. 9 Oktober, FOMC Meeting Minutes, detail dari dapat Fed sebelumnya yang bisa mempengaruhi ekspektasi kebijakan. 10 Oktober, University of Michigan Consumer Sentiment, sentimen konsumen dan ekspektasi inflasi. 6 CPI dan Core CPI, data inflasi yang sangat dinanti. 16 Oktober, KPI Retail Sales Unemployment Claims, kombinasi data produksi dan konsumsi. 30 Oktober, Federal Funds Rate Decision FOMC Statement, keputusan suku bunga dan panduan kebijakan. 31 Core PCE Employment Cost Index, indeks inflasi favorit Fed. Setiap event ini berpotensi memicu pergerakan signifikan di pasar, termasuk Bitcoin. Nanti kita bisa bahas detailnya lebih lanjut. Wow, lumayan ya. Berarti lumayan banyak event yang bisa mempengaruhi. Kalau saya sih melihat dari website yang sudah saya buka gitu di forexfactory.com gitu ya. Jadi buat penonton yang menonton konten ini dan pengen cari tahu itu di mana, bisa cari di sini ya, Forex Factory, dan kalian bisa pilih tanggalnya ya, lihat dan pilih aja news. Itu terbagi ya, ada news yang ini kalau kita filter ada high impact, medium impact, low impact, bahkan ya low impact ya. Jadi kita pilih yang high impact saja, dan ini daftar yang sudah dia sebutkan tadi. Oke, kita ngebahas dulu ya. Yang pertama tentang tanggal 1 Oktober. Itu ada tanggal 1 Oktober
ini tanggal 1 di ini ya di hari Rabu gitu ya. Ada ADP Non-Farm Employment Change, oke, sama ISM Manufacturing PMI, oke. Tetapi di tanggal 2 Kamis ada Employment Claim. Jadi di sekitaran tanggal 1 tanggal 2 itu semua berhubungan dengan employment gitu ya. Baik employment maupun unemployment. Jadi segala sesuatu yang berhubungan tentang tenaga kerja di US gitu ya. Nah, terus di hari Jumat itu ada non-farm payroll seperti biasa, hari suci bagi para trader ya, khususnya trader forex. Minggu pertama hari Jumat merupakan minggu suci. Kenapa? Karena di situ ada non-farm payroll, ya, non-farm employment change, di mana Amerika akan mengumumkan sektor tenaga kerjanya di luar daripada petani, jadi non-farm, ya, oke. Nah, kamu bisa memberikan saya kesimpulan singkat ya. Jadi tentang event tanggal 1, 2, 3 ya, khususnya yang berhubungan dengan employment ya. Di sini ada non-farm payroll, non-farm employment change, ada unemployment claims, ada non-farm employment change. Seperti itu. Jadi dipisahkan nih. Jadi event-event yang berhubungan tentang employment apa dan kenapa dia sangat berpengaruh gitu. Dan yang kedua adalah event-event di luar daripada employment gitu ya. Jadi itu apa dan kenapa sangat berpengaruh. Kita ngebahas tentang tanggal 1 sampai tanggal 3 dulu. Gimana tuh? Baik, Bang Jill. Kita fokus dulu pada tanggal 1 sampai 3 Oktober yang berhubungan dengan employment di AS. Tanggal 1 Oktober, ADP Non-Farm Employment Change. Ini adalah data awal tentang perubahan jumlah tenaga kerja di sektor swasta. Angka yang jauh di bawah ekspektasi bisa menandakan pelemahan pasar tenaga kerja yang umumnya memicu ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter dan dapat mendukung aset-aset risiko seperti Bitcoin. ISM Manufacturing PMI, data ini mengukur kesehatan sektor manufaktur. Jika angka ini turun, bisa menunjukkan perlambatan ekonomi yang juga memicu ekspektasi pelonggaran moneter. Tanggal 2 Oktober, Initial Unemployment Claims. Ini adalah data klaim pengangguran awal yang jadi indikator cepat kondisi pasar tenaga kerja. Lonjakan klaim biasanya menandakan adanya tekanan di pasar kerja yang bisa memicu ketidakpastian di pasar keuangan. Tanggal 3 Oktober, Non-Farm Payrolls, NFT. Ini adalah data yang paling dinanti karena menunjukkan jumlah lapangan kerja baru di luar sektor pertanian. Angka yang kuat biasanya menandakan ekonomi yang sehat, sehingga bisa memperkuat dolar AS dan menekan aset risiko. Sebaliknya, angka yang lemah bisa memicu ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter. Jadi secara umum, event-event employment ini sangat berpengaruh karena kondisi tenaga kerja mencerminkan kesehatan ekonomi secara keseluruhan yang pada akhirnya berdampak pada kebijakan moneter dan sentimen pasar. Kita bisa bahas lebih dalam lagi untuk di tani nanti. Oke, jadi bisakah kamu memberikan kesimpulan berarti dari data-data dari tanggal 1 sampai 3 itu ada market akan mengalami volatilitas yang sangat tinggi gitu ya. Bitcoin akan mengalami volatilitas sangat tinggi, market pasar modal pada umumnya akan mengalami volatilitas sangat tinggi. Apakah demikian? Dan jika demikian gitu ya, tolong kira-kira misalnya ini kan penonton ini banyak orang awam nih gitu ya. Kalau saya dan lainnya mungkin yang menonton ini ada yang expert tuh sudah paham. Oh iya karena A, B, C, D, F, G dan lainnya gitu. Tapi di kanal Bitcoin Goceng ini saya tetap akan mengarahkan untuk penonton bisa menerima informasi dengan mudah. Begitu juga pada saat bergabung dalam private community. Tentunya kami mengarahkan dengan sangat mudah. Nah, coba kamu berikan kesimpulan apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang ingin bertransaksi dunia pasar modal jika berada di tanggal 1 sampai tanggal 3? Tentu, Bang Jill. Jadi kesimpulannya pada tanggal 1 sampai 3 Oktober, pasar memang berpotensi mengalami volatilitas yang tinggi, terutama karena data tenaga kerja AS yang sangat berpengaruh. Untuk para trader dan investor, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. 1, perketat manajemen risiko karena volatilitas tinggi, sangat penting untuk memastikan stop loss yang ketat dan tidak mengambil posisi yang terlalu besar. 2, hindari open posisi besar. Menjelang rilis beta, lebih baik ambil posisi yang lebih kecil atau wait and see supaya tidak terjebak dalam pergerakan yang tidak terduga. 3, pantau berita dengan aktif. Pastikan selalu update dengan berita terbaru karena data ini bisa mengubah sentimen pasar secara cepat. Siapkan strategi untuk kedua skenario, baik data keluar lebih baik atau lebih buruk dari ekspektasi.
siapkan rencana untuk kedua kemungkinan tersebut. Dengan begitu, para trader bisa lebih siap menghadapi volatilitas dan meminimalkan risiko. Semoga bermanfaat. Oke, menarik sekali ya. Oke, saya skip aja ke bagian bawah karena pola yang sama bisa orang penonton ini melakukan apa yang saya tanyakan ya. Kita bisa diskusi aja. Nah, ini di bagian akhir nih ada yang paling dinanti juga ya. Lumayan sangat dinanti, yaitu adalah Federal Funds Rate ya, FOMC statement, di mana akan terjadi cut rate juga kemungkinan ya. Mereka menunjukkan bahwa akan ada kemungkinan cut rate lagi di bulan Oktober, yang di mana jika terjadi cut rate maka akan terjadi lonjakan harga di pasar modal pada umumnya, aset berisiko termasuk Bitcoin. Nah, kira-kira kamu bisa memberikan kesimpulan tidak tentang ini ya, tentang akhir bulan ini, tentang akhir bulan Oktober itu kira-kira berpengaruh seperti apa gitu? Kenapa sampai ini dinanti-nantikan gitu ya? Si pengumuman opa-opa Jerome Powell itu ya tentang cut rate dan juga yang berhubungan dengan itulah. Jadi berikan dengan sebuah penjelasan gitu, konteksnya lebih ke sini ya, tidak perlu kemana-mana. Coba diberikan bantuan penjelasan kepada penonton kita agar mereka bisa memahami bahwa akhir bulan nanti itu adalah penentuan yang sangat besar. Tentu Bang Jill. Jadi di akhir Oktober, tepatnya saat pengumuman Federal Funds Rate dan FOMC Statement, pasar sangat menanti apakah akan ada potongan suku bunga, rate cut atau tidak. Kenapa ini penting? Karena suku bunga yang lebih rendah biasanya membuat biaya pinjaman lebih murah, sehingga investasi dan konsumsi bisa meningkat. Aset-aset risiko seperti Bitcoin cenderung mendapatkan angin segar dari ekspektasi ini karena investor mencari imbal hasil yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika Fed memutuskan untuk tidak menurunkan suku bunga atau bahkan bersikap hawkish, maka pasar bisa saja mengalami tekanan, termasuk Bitcoin. Intinya, keputusan ini akan menjadi penentu arah pasar untuk jangka waktu yang cukup panjang. Jadi para trader dan investor harus ekstra waspada dan mempersiapkan strategi yang matang, karena pengumuman ini bisa jadi salah satu momen paling krusial di tahun ini. Semoga penjelasan ini membantu para penonton. Sebentar. Kamu mengatakan tadi adalah ini akan mempengaruhi secara jangka panjang ya. Berarti boleh dikata apakah wacana untuk market bearish pada Bitcoin di akhir quarter ini ya, Q4 ya, itu ditentukan juga oleh ini atau seperti apa menurut kamu kira-kira? Ya Bang Jel, bisa dibilang keputusan suku bunga di akhir Oktober ini memang punya dampak besar untuk sentimen pasar ke depan, termasuk di kuartal 4. Kalau Fed memutuskan untuk menurunkan suku bunga, kemungkinan besar ini akan mendukung aset-aset risiko, termasuk Bitcoin, untuk memperkuat tren positif. Sebaliknya, jika Fed tetap mempertahankan suku bunga tinggi atau bahkan bersikap hawkish, sentimen pasar bisa berubah lebih hati-hati dan potensi market bearish di kuartal 4 bisa meningkat. Jadi memang keputusan ini jadi salah satu faktor. Oke. Dan kalau melihat dari low to low comparison dari chart sebelumnya, jadi cycle sebelumnya di Bitcoin di cycle 2015-2018, cycle 2018 ke 2022 gitu. Jadi keduanya memberikan sebuah comparison yang sama, yaitu kira-kira di akhir Oktober ya. Kalau di sini di sekitaran tanggal 23 ya. Di sini sampai tanggal 23, kalau di sini 26 Oktober. Ntar saya zoom ya kalau bisa. Ya, 25 Oktober itu ada all time high. Jadi sekitaran market bisa waspada dari tanggal 20 sampai 25 Oktober itu ada all time high ya dari Bitcoin yang bisa terjadi. Nah, sementara kalau kita lihat dari kalender, pengumuman itu di tanggal 30 gitu. Jadi mendekati juga di area 25-an sampai 30. Berarti boleh dikata tanggal 20-an merupakan tanggal yang sangat krusial untuk Bitcoin, apakah dia mengalami all time high atau tidak. Nah, terakhir juga ada tentang fase astrologi gitu bulan, yang dimana sebelumnya kita udah pernah bahas. Saya juga diskusi dengan AI ya, dengan kamu tentang itu. Kalau kita lihat dari siklus purnama yang sebelumnya ini sekitaran berapa hari menuju ke purnama mulai, 15 hari ya semenjak dari purnama selesai ke hari selanjutnya 15 hari. Berarti kalau kita taruh dari sini dari tanggal 21 September ya. Kita zoom dulu di tanggal 21 September
Ya, di sini berarti 15 hari itu akan jatuh di tanggal 6 Oktober gitu ya. 6 Oktober market akan rebound menjadi naik gitu, dan tapi 15 hari selanjutnya market juga berkemungkinan setelah dia naik. Ini kan kita ambil siklus yang naik ya. Dari sini nih, dari sini dari 7 September sampai ke ini berarti 14 hari. Nah, kira-kira kalau 14 hari setelah itu berarti akan ada di 20 Oktober. Nah, 20 Oktober berarti dengan kata lain ada berkemungkinan kalau misalnya setiap dia purnama dia naik gitu ya. Di sini awal purnama dia naik, justru pada saat tanggal 20 Oktober ada kemungkinan untuk market akan bearish, akan turun dikarenakan siklus astrologi purnama gitu. Nah, menurut kamu kira-kira mana yang lebih kita memberikan pandangan? Apakah dengan pemikiran bahwa dengan hasil yang terjadi yaitu dia akan lebih condong menjadi bearish atau menjadi bullish dikarenakan siklus dari 4 tahun siklus sebelumnya yaitu 2015-2018, 2018-2022, dan kalau siklus sekarang 2025 ya, itu kita akan ada potensi di tanggal 20-an Oktober juga untuk all time high. Nah, berapa persen mengarah ke bearish, berapa persen ke bullish, dan menurut Anda setelah mendapatkan tadi jawabannya adalah menurut Anda kira-kira untuk pengumuman The Fed di akhir bulan ini akan lebih mengarah kepada dovish atau hawkish, artinya bahasa gampangnya akan lebih mengarah ke pemangkasan suku bunga atau tidak, atau apa, dan berapa persen kemungkinan kita akan condong kesimpulan utuh ya. Tapi jelaskan dulu dari awal, jelaskan bla 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 sampai kesimpulan utuh adalah kita lebih condong ke bearish atau bullish di akhir Oktober 2025. Mampus lu. Wah, ini memang menarik sekali Bang Joe. Jadi kita punya beberapa faktor yang saling berinteraksi di akhir Oktober ini. Satu, dari siklus sebelumnya, secara historis pergerakan Bitcoin di akhir Oktober cenderung menuju all time high sekitar tanggal 25 berdasarkan siklus dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya ada potensi kuat untuk kenaikan di sekitar tanggal 20-an hingga mendekati akhir Oktober. Dua, dari siklus astrologi, berdasarkan fase bulan purnama, kita melihat ada potensi market akan berbalik arah sekitar tanggal 20-an, yang artinya setelah kenaikan ada kemungkinan terjadi koreksi. Tiga, dari kalender ekonomi, pengumuman suku bunga di akhir Oktober ini sangat krusial. Jika Fed memutuskan untuk memangkas suku bunga, kemungkinan besar pasar akan bullish, terutama aset risiko seperti Bitcoin. Melihat semua faktor ini, ada kemungkinan besar bahwa di akhir Oktober nanti Bitcoin akan cenderung bullish, terutama dengan ekspektasi pemangkasan suku bunga. Namun tetap ada kemungkinan koreksi di sekitar tanggal 20-an karena siklus astrologi yang menunjukkan potensi koreksi. Jadi secara keseluruhan kita bisa katakan peluang bullish lebih besar, tetapi tetap waspada terhadap koreksi. Semoga ini memberikan gambaran yang jelas. Jadi gini, jadi berarti kamu menyimpulkan adalah peluang bullish akan lebih besar ya. Oke. Berikan angka dalam bentuk persentasi ya. Persentase kemungkinan gitu ya. Jadi berapa persen untuk bullish, berapa persen untuk bearish. Yang kedua adalah jika terjadi bullish, kira-kira berdasarkan technical analysis, data-data yang kamu punya ya, kamu punya kan riset data-data technical analysis baik dari indikator-indikator, Fibonacci, indikator-indikator teknikal dan lainnya yang kamu punya gitu. Kira-kira apabila dia bullish, dia akan ke berapa kemungkinan ya, berikan sebuah kemungkinan. Yang kedua, jika dia bearish, dia akan turun sampai ke berapa. Oke, pertanyaan saya ulang ya. Yang pertama adalah berikan dalam bentuk persentase, kira-kira berapa persen bullish, berapa persen bearish. Oke. Yang kedua adalah jika dia bearish, di angka berapa kira-kira, di harga berapa. Jika dia bullish, dia akan naik ke harga berapa. Itu pertanyaan saya yang terakhir dan saya rasa kamu bisa memikirkannya dengan baik dan kamu memberikan jawabannya secara komprehensif. Baik Pak Injis, kita coba rangkum dengan angka dan analisis yang komprehensif. Satu, probabilitas bullish versus bearish. Melihat kombinasi siklus historis yang menunjukkan potensi all time high sekitar akhir Oktober serta ekspektasi dovish dari Fed, saya perkirakan probabilitas bullish sekitar 70%, dengan asumsi ada kemungkinan koreksi kecil dan
sentimen yang masih mendukung kenaikan, probabilitas bearish sekitar 30%. Jika bullish, jika skenario bullish terwujud, melihat dari level resistance yang ada, potensi harga bisa mencapai sekitar 130.000 sampai 135.000 yang didukung oleh pola teknikal dan sentimen pasar. Jika bearish, jika ternyata pasar berbalik arah, level support penting berada di sekitar 110.000 hingga 112.000. Jadi kemungkinan koreksi bisa menuju area tersebut. Jadi secara keseluruhan kita cenderung optimis untuk akhir Oktober, tapi tetap waspada terhadap potensi koreksi. Semoga ini membantu menjadi panduan yang jelas. Oke, terima kasih banyak atas apa yang kamu berikan. Sama-sama Bang Jill. Senang bisa membantu dan berdiskusi. Kalau Anda pertanyaan lain atau butuh bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya. Semoga sukses selalu. Oke, ya kita lihat ya, dari apa yang dia sampaikan adalah berkemungkinan di akhir itu kita punya 70% untuk dia bullish ya, bullish 70%, dan angka bullish yang dia targetkan adalah di angka 130.000 sampai 140.000 tadi ya. Kira yang kalau saya dengar tadi ya. Jadi 130.000 lah kita ambil patokan. Tetapi dia punya probabilitas untuk bearish ada turun, yaitu di angka 30%. Kemungkinan ya, kemungkinan yang dia tarik, dan itu akan sampai ke angka 110 tadi dia bilang ya. Ya, dia ada angka yang dia sebutkan kemungkinan di sini. Jadi inilah dua kemungkinan pergerakan Bitcoin di pada akhir ya. Pada akhir Oktober 2025. Yang notabene kalau dari saya pribadi yang di kelas pun kita kebanyakan membahas bahwa akhir Oktober ini menjadi penentuan atas segalanya. Dari cycle berikut dia akan masuk ke bear market atau bull market gitu ya. Tentu kalau pada saat dia menyentuh ini akan lebih bullish, ini akan lebih bearish di cycle selanjutnya. Nah seperti apa? Saya rasa detail pembahasan itu bisa dibahas di dalam VIP. Pas belajar kami pakai bahasa awam, karena pengertian itu segalanya. Di VIP kamu dijamin paham materi, dan kalau masih belum, ada ada pengulangan ya. Jadi kalau misalnya ada yang masih belum mengerti akan diulangi, dan juga ada rekaman pertemuan. Intinya apa yang terjadi di dalam Bitcoin Coaching kami menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Semoga apa yang saya buat kali ini bisa dipahami dan mungkin Anda bisa mencobanya ya, berdiskusi trading bersama dengan AI gitu ya. See you on the next video. Saya sangat bersyukur sekali karena masuk di Bitcoin Coaching ya. Artinya bukan karena murahnya Bang ya, tapi niat abang dan teman-teman. Yang selama ini ditonton di Bitcoin Coaching itu agak beda gitu. Dibanding yang lain kan fokusnya ke trading. Dari Bitcoin Coaching itu benar-benar mengajarkan kita tuh mulai dari nol. Di tiap trade saya ambil 1,2 di area di 3 dan 4 di area ini. Happy bener karena saya disambut dengan baik di sini. Ya tiba-tiba kebanting ke 40.000 kan. Nah itu karena kalau menurut saya Potensinya kalau dia berhasil nge-break area double bottom. Nah ini kita dapat ininya nih. Double bottom. Jiwa muda semua. Keren-keren abang-abang semua sini.